Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai kita manusia yang hidup di dunia ini, tentunya tidak luput yang namanya dosa. Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun titelnya, pasti yang namanya hidup di dunia ini yang bernama manusia pasti mempunyai dosa. Tetapi kita sebagai manusia, janganlah kita selalu terlena dengan dosa-dosa yang banyak dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Lakukanlah hal-hal yang sekecil mungkin, hal-hal yang memang tidak mengandung dosa. Karena kehidupan ini memang banyak sekali kita bisa melakukan dosa dengan hal yang tidak disengaja, ataupun hal-hal yang memang kita lakukan dengan mata kita ini banyak sekali. Contohnya sekarang di zaman yang memang sudah semakin canggih ini, apa-apa dengan cepat kita melakukan dengan HP, semuanya dengan zaman yang memang sudah digital ini, dengan apa-apa menggunakan HP dan sebagainya, sehingga banyak sekali dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Itu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa setiap hari bisa jadi kita melakukan dosa, terutama di mata ini. Kenapa? Karena jika kita memegang HP, pasti akan kita buka, akan muncul hal-hal yang tidak baik, pemandangan yang memang indah, dan pemandangan itu memang mau tidak mau, kadang kita kena nafsu, kita ingin memandang lebih jauh hal-hal yang demikian. Contoh kalau misalnya di HP dengan adanya video-video yang memang boleh dikatakan bisa mengandung dosa, kan kita kadang manusia pengen lihat aja, lihat lanjut, terus kita ingin melihatnya, sehingga kita dengan melihat adanya cewek-cewek cantik dan lain sebagainya, sehingga kadang mata kita melotot aja kalau ngeliatin yang model kayak begitu. Itu manusiawi, karena memang manusia dikasih yang namanya nafsu, otomatis dengan melihat hal-hal yang bagus, yang cantik-cantik, dia akan melihatnya dan dia akan terus penasaran apa sih isinya, kan kayak gitu. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia, umat yang beragama Islam, hendaklah kita jangan melanjutkan hal-hal yang demikian itu. Kita carilah hal-hal yang kesibukan yang bisa akan menghilangkan dosa, sehingga dengan melakukan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dan kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesibukan-kesibukan yang memang kita yang usaha, silakan usaha apa aja, yang penting halal. Yang mau jadi pegawai, silakanlah untuk menjadi pegawai yang baik dan lain sebagainya. Dan kita jangan lupa untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, yaitu sebagai umat Islam, untuk melakukan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melaksanakan sholat 5 waktu yang memang sudah diwajibkan kita sebagai umat Islam. Karena kewajiban itu tidak boleh ditinggal, karena jika kita meninggalkan dengan sengaja, kita akan mendapatkan dosa dan tempat kita kembali nanti di nerakanya. Kita akan kembali membawa dosa-dosa yang banyak. Oleh sebab itu, lakukanlah di dunia ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak mengandung dosa. Walau bagaimanapun manusia itu
hidup di dunia ini tidak akan lama dan tidak akan selamanya. Dia akan meninggalkan alam ini. Otomatis jika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa bekal yang banyak, maka celakalah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini adalah tempat kita menanam benih, dan nanti kita akan mengambil hasilnya di yaumil akhir nanti. Karena kita akan pulang ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat nanti. Oleh sebab itu, gunakanlah sisa umur kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan yang memang mengandung pahala dan mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini memang di zaman ini kadang kita banyak sekali tantangan-tantangan yang memang sulit untuk kita hindarkan untuk melakukan perbuatan dosa. Terkadang memang dosa itu bisa jadi di depan mata kita dan lain sebagainya. Dengan mulut ini terkadang kita bisa melakukan dosa tanpa kita sengaja. Kita ngomongin hal-hal yang tidak baik, itu juga akan mengandung dosa, dan kita akan menerima nanti di akhirat nanti, dan kita akan disidang tentang dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita di bulan ini adalah merupakan bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini apa-apa serba dilipat gandakan oleh Allah. Kita melakukan amal soleh, melakukan infak, memberi sedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan solat-solat sunnah dan solat-solat lainnya, terutama solat wajib yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu kewajiban bagi umat Islam. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan sebaik-baik mungkin di bulan ini. Kenapa? Bisa jadi kita di bulan ini adalah bulan penutup buat kita untuk mendapatkan bulan Ramadan ini. Bisa jadi di tahun depan kita tidak ketemu lagi. Maka gunakanlah dengan sebaik-baik ini umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan perbuatan yang baik-baik saja. Memang manusia terkadang lupa apa yang dia lakukan, sehingga Allah akan mengampuni dosa setiap manusia selama dia mau minta ampun kepadanya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga manfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon dibukakan